Di ujung selatan Kecamatan Tiloan terbentang sebuah desa bernama Kokobuka, sebuah pemukiman eks-transmigrasi. Luas wilayahnya sekitar 2.400 hektar. Kehidupan berjalan dalam kesederhanaan dan keteguhan. Desa ini dihuni oleh 1.897 jiwa, terkumpul dalam 544 kepala keluarga yang berasal dari berbagai suku: Buol, Jawa, Bali, NTT, Lombok, Bugis, dan lain-lain. Dan disinilah mereka hidup berdampingan, Islam, Hindu, dan Kristen berpadu dalam damai. Meski berbeda keyakinan, mereka berbagi udara, berbagi ladang, dan berbagi nasib di tanah Kokobuka yang subur namun keras. Di antara mereka berdiri seorang pemimpin desa, Kepala Desa Ardianto Palante. Sosok muda yang tumbuh dari rahim desa ini sendiri. Ia mengenal betul jalan-jalan berlobang. Ia tahu bagaimana sulitnya mengantar hasil panen saat hujan mengguyur. Dan ia pun tahu betapa besar potensi yang disimpan tanah Kokobuka. Jika saja perhatian pembangunan benar-benar sampai ke sini. Namun, kenyataan belum sepenuhnya berpihak. Sebagian besar jalan menuju Kokobuka masih rusak. Lubang-lubang menganga di tengah jalan tanah, menghambat roda ekonomi rakyat. Tapi rakyat tak pernah berhenti. Mereka tetap bekerja, menanam padi, jagung, dan kelapa sawit. Berjuang di bawah terik matahari, menantang kerasnya hidup. Di pusat desa ada pasar kecil sederhana, tempat ibu-ibu menjajakan hasil tani. Tempat tawa berpadu dengan suara uang receh. Tempat ekonomi berputar meski pelan. Desa ini diapit oleh dua perusahaan besar perkebunan sawit. Hamparan sawit milik korporasi berdiri megah. Sementara di tengahnya, rakyat Kokobuka berusaha mempertahankan lahan dan kehidupan. Kontras itu mencolok. Seolah di satu sisi ada kemewahan modal, dan di sisi lain ada ketabahan rakyat kecil yang menunggu sentuhan nyata pembangunan. Kepala Desa Ardianto Palante tak menutup mata. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengatur administrasi, tetapi memperjuangkan martabat rakyatnya. Di tengah desa berdiri sebuah tower komunikasi yang tidak berguna. Jarak dari ibu kota kabupaten hanya 40 km. 40 km yang seharusnya mudah dijangkau. Namun bagi warga Kokobuka, jarak itu seperti tembok tak terlihat antara pusat kekuasaan dan pinggiran yang terabaikan. Mereka menunggu bukan hanya janji, tetapi langkah nyata. Semangat rakyat Kokobuka tak padam. Gotong royong masih hidup. Perbedaan tak memecah mereka. Dan di bawah kepemimpinan Ardianto Palante, mereka mulai membangun kembali kepercayaan bahwa desa kecil ini juga berhak tumbuh besar. Kini Kokobuka berdiri di persimpangan sejarah antara ketertinggalan dan kebangkitan, antara diam dan bersuara. Dan dengan suara yang tegas tapi tulus, mereka menuntut keadilan pembangunan, bukan hanya untuk Kokobuka, tetapi untuk semua desa yang selama ini hanya dijadikan angka dalam laporan. Karena mereka tahu masa depan tidak akan datang sendiri. Masa depan harus diperjuangkan dari tanah, dari peluh, dan dari suara jujur rakyat Kokobuka. Sebuah kisah tentang desa kecil yang menolak untuk dilupakan.